Itu benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para book lovers dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam program yang super kece, yaitu PSBB, Podcast Seru Bahas Buku. Nah guys, para book lovers, bersama saya, Kang Mufti, founder Bukulak Indonesia. Kali ini saya akan membersamai, ya, kita akan berbincang-bincang dan mendapatkan inspirasi yang luar biasa membahas tentang sebuah buku yang ciamik guys ya. Judulnya adalah Catatan Ayah dalam Pengasuhan. Menarik ya. Dan buku ini memang dikemas demikian rupa supaya sosok seorang ayah bisa membaca dan mengerti bagaimana pengasuhan dengan baik yang benar, dan nanti kita akan lebih bisa membedah nih guys sama penulisnya langsung ya. Luar biasa nih ya. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan terlebih dahulu tentang prolognya. Apa sih catatan ayah dalam pengasuhan ini? Kok eh, apa kepikiran gitu bikin sebuah buku yang keren kayak gini? Oke, jadi gini guys, seorang ayah itu kan setuju ya bahwa merupakan pemimpin dalam keluarga. Ayah mempunyai peran memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anggota keluarganya. Ia membina dan mendidik anggota keluarga pada jalan ketakwaan, dan Al-Quran juga menceritakan kisah seorang ayah yang bernama Lukman sedang menasihati anaknya. Dan semua kisah itu tertulis pada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Dan memang ternyata pengasuhan itu menjadi tanggung jawab juga buat seorang ayah. Saya dulu sempat pernah belajar tentang pengasuhan, dan itu ayah memiliki tanggung jawab itu tuh seperti kayak petir di siang bolong gitu ya. Jadi kirain tuh hanya sosok ibu saja yang bertanggung jawab penuh sama pengasuhan. Ternyata ayah juga memiliki peranan yang sama, yaitu sebagai kepala rumah tangga tentunya. Nah, untuk membedah lebih lanjut nih ya tentang sosok ayah dan dalam buku catatan ayah dalam pengasuhan, saya akan panggilkan langsung ke penulisnya, Kang Aziz, atau biasa sahabat penanya atau sobat pena atau penulis penanya ya, yaitu Ayah Zaid. Ya, oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Kang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Sehat? Alhamdulillah sehat kan. Masya Allah. Oke, ini menarik nih, Kang Aziz nih ya. Tapi sebelum saya bahas tentang bukunya, saya pengen tahu dong cerita sedikit tentang aktivitas Kang Aziz sekarang, dan apa yang menarik dari aktivitas yang bisa dibagikan ke para book lovers nih. Silakan Kang Aziz. Ya, eh, baik, book lover dimanapun berada. Perkenalkan saya, kalau saya biasanya dipanggil gitu ya, di sebuah tulisan atau nama penanya adalah Ayah Zaid gitu ya. Nah, Hmm. aktivitas sehari-hari hanya dua saja, sebagai guru dan sebagai seorang ayah di rumah. Gitu. Nah, selain itu juga buka usaha di rumah, uh, sebagai seorang marketing, ya, marketing travel dan Hmm. marketing penerbitan begitu ya. Nah, yang menarik adalah hampir kira-kira 6 jam atau 8 jam per hari itu saya membersamai anak, gitu, anak-anak gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, tanggal tanggal 9 kemarin lahir anak ketiga gitu ya. Wow, Masya Nah, Allah. sehingga apa gitu ya? Sehingga yang dua anak ini lebih banyak saya asuh dibandingkan oleh ibunya, karena kan ibunya lebih fokus sama eh, anak ketiga begitu. Jadi Hmm. sehari-hari kalau Senin, Rabu, Jumat saya ngajar di sebuah sekolah SMP Bubur Cimahi gitu ya. Itu pun juga tidak full. Gitu. Selebihnya apa? Selebihnya aktivitas di rumah, mengasuh anak-anak gitu ya. Mulai dari membangunkan gitu ya, mulai memberi makan, memandikan gitu ya, sampai nanti pas tidur itu ya anak-anak sukanya ditidurkan oleh ayahnya gitu, dibandingkan sama ibunya. Karena Hmm. karena begitu kan teorinya, kalau anak kalau sudah dekat sama ibu pasti apa-apa pengen sama ibunya. Tapi kalau anak itu dekat sama ayahnya,
apa-apa pasti sayang sama ayahnya. Begitu kan? Betul betul. Jadi anak 3 ya Kang Aziz ya. Alhamdulillah juga. Masya Allah. Laki-laki Laki-laki satu, usia 1, 4 perempuan tahun. 2. Oh siap. Sebagai guru juga ya Kang Aziz ya. Ya, sebagai guru juga kan. Ngajar mata Ngajar pelajaran apa? mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Wah, IPS-nya Iya. mantap, keren. Oke, Kang Aziz, di tengah-tengah kesibukan Kang Aziz ngajar, apalagi sebagai seorang ayah yang tadi saya dengar, Book Lovers tadi juga sudah dengar juga bahwa aktivitas Kang Aziz itu hampir sebagian besar juga mengasuh anak ya. Apalagi anak ketiga sekarang fokus istri yang ngasuh, berarti anak pertama kedua Kang Aziz yang ngasuh gitu ya. Iya, betul. Jarang loh Kang, ayah bisa ngasuh berapa 8 jam ya? Tadi Kang Aziz bilang. Ya, kurang lebih 6 sampai 8 jam lah. Wow, Jadi kalau misalkan keren. pagi 4 jam, mungkin sore ke malam 4 jam gitu. Masya Allah, luar biasa. Wow, keren, ayah teladan ya. Nah, Kang Aziz, ini bukunya kan tentang catatan ayah dalam pengasuhan. Ini bukunya bercerita tentang apa dong, Kang? Boleh cerita tentang buku Kang Aziz ini? Ya, buku ini dibagi menjadi 5 bab gitu ya. 5 bab. Di bab pertama yaitu tentang penelitian. Jadi sedikit penelitian dari berbagai referensi mengenai sosok ayah gitu ya. Referensi tentang gimana sih pengaruh ayah terhadap keimanan anak gitu ya. Gimana sih pengaruh ayah terhadap kepribadian anak gitu ya. Terus gimana pengaruh ayah terhadap kesehatan anak gitu ya. Hmm. Dari berbagai penelitian, bahkan ada seorang peneliti sosial di Amerika Serikat mengatakan bahwa ayah itu berpengaruh gitu kepada keutuhan keluarga, sehingga nanti keutuhan negara itu akan baik kalau keluarganya baik. Begitu. Ya, Oke. itu di bab pertama. Jadi penelitian lah, studi penelitian, gitu, literatur lah. Yang kedua, Kang Aziz sebelum kedua nih, artinya penelitian-penelitian ini mengatakan dari bukunya Kang Aziz mengatakan bahwa sosok ayah itu menjadi sangat vital ya buat keutuhan rumah tangga ya. iya betul Kang. Oke, Sangat kalau vital. seandainya nih Kang, kalau seandainya ayahnya tidak berperan, apa yang terjadi dalam keluarga? Nah, hal yang paling simpel adalah di Indonesia itu fatherless ya. Fatherless itu artinya tidak ada sosok ayah di rumah. Yes. Ketiga di dunia. Kalau Okay. misalkan fatherless itu terjadi, maka ibunya bisa stres, gitu ya, bisa stres untuk mengasuh anak-anak. Nah, kalau ibunya stres, berarti kan nanti pengaruh ke anak tuh, anak juga akan tetap stres. Gitu. Nah, makanya karena ada istilah anak itu amanah berdua, lahir karena berhubungan berdua, begitu kan? Kenapa ketika jadi cuma satu pihak yang bertanggung jawab kan? Gitu. Makanya harus berdua. Karena hasil hubungan berdua, ya tanggung jawabnya juga berdua. Nah itu tinggal dikondisikan aja. Kira-kira ayahnya bantu di sebelah mana, ibunya bantu di sebelah mana. Jadi jangan sampai beranggapan ayah itu hanya sosok ATM gitu ya. Bagi sebagian anak sekarang ngambil duit ATM, gitu ya. gitu. betul banget. Dan itu terjadi ya di Indonesia. Tadi bilang fatherless nomor 3 ya, fatherless country ya. Berarti ya, negara yang kehilangan sosok ayah, figur ayah gitu ya. Iya betul. Okay. Karena ya menarik ya. Terus di bab kedua bahas tentang apa tuh Kang? Nah, di bab kedua adalah mengenai makna seorang ayah. Membahas tentang ayah itu sendiri, mulai dari apa maknanya, pengertiannya, lalu kewajibannya, lalu hak ayah kepada istri, hak ayah kepada anak, gitu. Itu seperti apa? Misalnya salah satu contohnya adalah hak ayah kepada istri adalah tentu istri nurut sama suami, gitu ya. Betul. Tapi di samping itu juga ada kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, batin itu kan bukan hanya artinya ada kasih sayang, gitu kan, ada perhatian, ada peduli dan lain sebagainya. Nah, lalu ada yang namanya
hak ayah kepada anak. Hmm. Ya, hak ayah kepada anak itu kan minta dihormati, minta didoakan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada kewajiban, gitu kan. Kewajibannya ngasih salah satunya ya makanan, gitu ya. Makanan, sandang, pangan, papan, gitu ya. Sampai usia akhir balik. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan berarti kan sampai dia menikah dengan sosok laki-laki yang memang sudah dijodohkan dan ditakdirkan. Wow, luar biasa ya, begitu pentingnya sosok seorang ayah ya. Ya, penting, penting banget. Oke, keren, keren, keren. Nah, eh, dari catatan ayah dalam pengasuhan ini, pesan yang ingin Kang Aziz sampaikan untuk para ayah di seluruh Indonesia apa, Kang? Satu hal kan, jadi gini, saya melihat pribadi saya aja sendiri, gitu ya. Pribadi saya biasanya kalau seorang wanita mau menikah itu suka persiapan nanti kalau jadi istri harus seperti apa, gitu ya. Kalau wanita sudah hamil nanti persiapan jadi jadi ibu itu seperti apa, gitu. Nah, tapi di sisi lain suaminya, ayahnya itu kadang-kala terlambat untuk belajar bagaimana jadinya seorang suami. Kadang-kala Yes. terlambat bagaimana belajar menjadi seorang ayah, gitu kan. Padahal kan rumah tangga itu adalah sekolah seumur hidup sepanjang dia dalam ikatan pernikahan, begitu. Nah, harapannya dengan membaca buku ini ayah cepat mengimbangi ilmu parenting yang dimiliki istrinya atau ibunya, begitu kan. Jadi jangan sampai Mengimbangi ya, ini menarik nih ya, Kang. Banyak seminar-seminar parenting rata-rata dihadiri oleh ibu-ibu ya, oleh iya, emak-emak ya. betul, Jarang betul, seorang ayah yang belajar banyak tentang parenting. Betul betul, ya? betul sekali. Saya juga sering ikut pelatihan parenting, gitu ya, ya minimal yang gratis, gitu ya. Memang rata-rata ya ibu-ibu paling banyak gitu dibandingkan para ayah. Padahal nanti kan Oke. di dalam surat At-Tahrim itu ayah mengatakan bahwa yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah ayah, bukan ibu, gitu. Yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak itu adalah ayah, bukan ibu. Gitu kan. Wow, wow, wow. Nah, guys, di bukunya Kang Aziz nih, catatan ayah dalam pengasuhan, ini menarik nih. Dijelaskan di situ ada kasus-kasus ketidakhadiran dan kehadiran ayah di sisi keluarga. Jadi ketika ayah tidak hadir dalam pengasuhan atau ayah hadir dalam pengasuhan itu memiliki dampak langsung terhadap keluarga gitu ya Kang Aziz ya. Iya, betul kan. Nah ceritain sedikit dong, kalau ayah nggak hadir tuh apa yang terjadi Kang? Nah, saya ini Mas, saya kan pernah jadi wali kelas, gitu ya. Wali Hmm. kelas selama 5 tahun kurang lebih, Wow, ini 2017. pengalaman praktisi nih berarti Ya, nih. 2017 sampai 2022, begitu ya. Memang kalau di buku itu 4 tahun, 2017 sampai 2017, 18, 19, 20 sampai 20. Karena kan bukunya ditulis sampai tahun 2020. Di sana karena wali kelas berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah, maksudnya siswa-siswa yang bermasalah, begitu ya. Wali kelas juga kan sering berkomunikasi dengan orang tua apa yang terjadi, terus home visit, begitu ya. Yes. Home visit dengan anak-anak yang bermasalah itu. Ternyata permasalahan mereka yang ya karena tidak diperhatikan oleh orang tuanya, gitu ya. Tidak diasuh oleh orang tuanya, khususnya mungkin ibunya ada, tapi kadang-kala ya nggak maksimal ketika sosok ayahnya tidak ada. Gitu. Nah, Maaf Kang rata-rata Aziz, yang tadi di ini yang anak-anak nakal itu ya. Jadi banyak ya, anak-anak nakal karena pengasuhannya kurang dari sosok ayahnya gitu. iya betul. Oke. Hampir Wow. hampir nggak ada, begitu. Hampir nggak ada sosok ayahnya. Ayahnya hanya bermindset ya cukup kerja, pulang-pulang datang ke rumah, kalau ada yang dia bikin kesal, marah-marah, begitu kan, kepada anak, kepada istrinya. Oke. Kalau marah-marah mungkin masih mending lah ya, masih ada komunikasi. Ini kadang-kadang main handphone terus langsung tidur gitu ya. Ya, betul, betul sekali. Itu yang terjadi banyak soalnya Kang Aziz, ibu-ibu mengeluhkan gitu. Nih
suami saya gitu ya, abinya nih bukannya main dulu atau nyapa dulu anaknya, malah main handphone gitu ya, terus tiba-tiba langsung udah capek tidur gitu ya. Tidak ada satu kata pun yang terucap untuk anak-anaknya. Wow, itu yang terjadi ya, Kang Aziz ya? Iya betul, itu salah satunya Kang. Saya juga sempat dengar cerita seperti itu gitu ya. Dari sebagian kader lah ya. Bahkan karena saya termasuk partisipan partai gitu ya. Hmm. Banyak kasus ya ayahnya berangkat jam 8 gitu ya. Berangkat jam 7, pulang jam 8 malam gitu. Ketemu di rumah malam-malam ya ngapain, anak udah pada tidur gitu ya. Yes, Atau betul. udah pada capek gitu ya, pulang sekolah udah pada capek, udah pada masing-masing komunikasi. Wow, 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 luar biasa. Ya, artinya eh, kasus-kasus ketidakhadiran ayah dalam pengasuhan itu bukan hanya dimiliki oleh ayah-ayah pekerja ya. Bahkan ayah-ayah yang mungkin maaf kader dakwah gitu ya, atau misalnya dia aktivis, itu juga bisa memungkinkan kasus ini terjadi kan? Iya, bisa jadi terjadi. Kan Oke. ada istilah gitu kan. Ada juga cerita di sana seorang kader dakwah sibuk dengan dakwah, dia hanya mengatakan pada uminya sabar, sabar gitu kan. Tapi kan kadang kala wanita itu nggak butuh cukup kata sabar gitu, tapi Betul. butuh bantuan. Ini bantuan dong, ya bantuin dong gitu ngurusin anak gitu. Bukan Iya, iya, hanya iya. mendengar kata sabar saja gitu. Itu cara tersingkat tuh seorang suami ngomong nasihati istrinya sabar, sabar. Benar, 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 benar. Nah, Kang Aziz juga di bukunya ini menarik lengkap nih guys, serius lengkap banget. Walaupun ini bahasanya catatan, tapi bukan catatan, ini mah ilmu semua. Nah, eh, kan banyak seminar parenting bahas tentang ayah, pasti nggak lepas dari Luqman ya, surat Luqman. Sosok yang memang jadi seorang ayah yang menjadi panutan dan diceritakan dalam Al-Quran. Nah, apa sih Kang Aziz dari bukunya ini, apa yang bisa kita pelajarin dari Luqman untuk inspirasi nih buat para book lovers? Ya, karena Lukman ini kita memang Kayaknya ini Kang Aziz suaranya ke mute sendiri. mohon maaf. Ya. Ya, jadi Lukman itu kan bukan seorang nabi gitu ya. Hmm, Sama kayak kita bukan nabi, jadi itu bisa jadi contoh ya. mendekati gitu, mendekati Iya, kepribadian kita betul. yang bukan nabi gitu. Betul, 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 betul. Kan Dan kalau di nabi, kan gini malah itu kan nabi gitu. Saya kan manusia biasa gitu ya. Makanya ada iya, Lukman itu ya. beda dengan Lukman. Lukman itu kan penduduk biasa, dia seorang ya orang biasa, bukan bukan raja, bukan pangeran gitu ya. Penduduk biasanya sama kayak kita gitu ya. Toh kalimat-kalimat nasihatnya juga sesuatu yang memang harus kita sampaikan kepada anak begitu. Yes, yes, yes. Betul. Oke. Dan di catatan ayah dalam pengasuhan eh ini keren nih guys ya. Apa subjudulnya gini, ayah cerdas adalah ayah yang mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk menghadapi kehidupan di masa depan yaitu akhirat. Wow, deep gitu ya, dalam banget nih guys. Ceritain dong Kang, maksudnya gimana nih yang mungkin bisa jadi inspirasi insight berharga tentang subjudulnya buku ini. Nah, ayat cerdas saya sebenarnya ngambil dari hadis Rasulullah SAW Hmm. tentang orang cerdas itu siapa. Orang cerdas itu kan orang yang memikirkan akhirat, orang yang mempersiapkan bekal menuju akhirat, begitu kan. Nah, maka ketika dimasukkan ke dalam konteks ayah, maka ya ayah yang cerdas itu adalah ayah yang memikirkan keluarganya untuk masuk surga bersama-sama, begitu kan. Hmm. Nah, karena masuk surga bersama-sama berarti ada banyak hal yang harus disiapkan gitu ya. Mulai dari bekal akalnya, ilmunya dan lain sebagainya gitu. Jadi pandangannya bukan ya udahlah saya mah cukup kerja, kasih makan,
ngasih makan, pakaian, rumah udah selesai gitu. Padahal nggak sesimpel itu gitu ya. Oke lah, kewajibannya ngasih makan, tapi kan ada ngasih ilmu tentang tauhid gitu kan. Itu juga kan jadi tanggung jawab ayah. Ngasih ilmu tauladan bagaimana kita beribadah kepada Allah gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan berarti kan mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri dan keluarga menuju nanti kepulangan ke akhirat gitu, ke surganya bersama-sama, ke surganya Allah gitu. Itu kan. Wah, Masya Allah, luar biasa. Nah, guys, ada data-data yang menarik nih guys di catatan ayah dalam pengasuhan, makanya miliki buku ini penting banget buat seorang ayah, sosok ayah penting banget punya buku ini dan baca sampai tuntas, pelajari dengan baik. Ini keren banget, banyak data, banyak insight, banyak inspirasi, terus ada dialog juga. Ini menarik nih, ada sebuah data gini. Ternyata memang Amerika itu kan negara maju, tapi ternyata persentase hubungan seks di luar pernikahan itu luar biasa. Jumlah populasi yang dipenjara adalah 37 orang dari setiap 100.000 orang, menyebabkan terjadinya krisis sosial dan budaya. Artinya negara maju sedemikian rupa itu memiliki masalah yang luar biasa tentang hubungan ya, hubungan seks di luar pernikahan. Dan bisa jadi itu karena ayahnya lalai ya, Kang Aziz ya. Iya betul. Sosok ayahnya lalai ya. Ceritain dong Kang Aziz soal itu. Nah, jadi gini Kang. Kalau saya yang saya tahu gitu ya, sosok negara maju itu hanya dinilai dari 3 hal. Di negara maju itu adalah memang penghasilannya bagus gitu ya, perkeluarganya, kesehatannya bagus, pendidikannya bagus begitu. Tapi kan ketika penghasilannya tinggi, nah kadangkala kan itu berhubungan dengan jam kerja, sibuk bekerja sehingga melupakan pendidikan gitu ya. Pendidikan, pengasuhan kepada keluarga. Apalagi Amerika itu kan apa ya, negara liberal, superpower kan ya. Oh iya, liberal, superpower dan liberal begitu kan. Yang penting saya berkuasa begitu ya, itu pemahaman saya gitu ya. Sehingga ya kadang-kadang mereka juga mengalami kesulitan ketika keluarganya hancur, ya bisa jadi negaranya juga hancur gitu. Karena dari internalnya tidak kokoh, keluarganya nggak kokoh, negaranya kemungkinan akan jatuh juga. Dan peradaban itu sebenarnya dibangun dari pondasi keluarga ya Kang Aziz ya. Betul. Kalau keluarganya rusak, maka anak-anaknya juga rusak, anak mudanya rusak, semua rusak gitu ya. Iya betul. Oke. Dan sosok ayah jadi sentral karena gini, seorang ibu itu kan madrasah pertama buat anak ya. Artinya peran ibu itu jadi guru ya Kang Aziz ya. Ya, dan betul. ayah, nih guys, di tulisannya Kang Aziz itu keren banget catatan ayah dalam pengasuhan. Jadi ayah tuh nggak hanya sekedar seperti mesin ATM tuh, yang ketika datang pulang kerja kasih duit, habis itu kerja gitu ya. Terus seperti itu. Ternyata ayah tuh memiliki tugas dan kewajiban untuk meniatkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pengasuhan keluarga dan anak. Artinya kalau ditimbang-timbang nih ya, dalam konteks pengasuhan, artinya peran ayah itu jauh lebih berat dibandingkan peran ibu sebenarnya ya. Ya betul kan. Wow, luar biasa. Nah, terus gimana kalau solusi dari Kang Aziz? Kalau yang memang ayahnya bekerja full time atau mungkin bukan full time saja, dia bekerja, kan ada ya, ada ayah atau ada laki-laki yang bekerja misalnya di tengah laut yang atau dia tambang yang kerja 3 bulan terus libur 2 minggu atau sebulan, itu gimana tuh Kang Aziz tuh? Ya, kan hari ini sebenarnya nggak jadi masalah begitu ya, bekerja jarak jauh juga kan. Karena Yes, kalau betul. misalkan pengen lihat sosok Nabi juga kan ada Nabi Ibrahim begitu ya, ketika meninggalkan istrinya begitu kan, ketika meninggalkan Ismail. Tapi kan perhatian Nabi Ibrahim kepada anaknya juga kan nggak lepas gitu. Nabi Ibrahim itu tetap mendoakan, tetap berkunjung gitu, tetap memberikan akhlak. Nah, kunci utamanya adalah bagaimana si istri itu menceritakan ayahnya orang yang hebat begitu kan. Artinya gitu. sebelum anaknya hebat, bangga dengan ayahnya, buat dulu istrinya bangga sama suaminya gitu. Ketika istrinya bangga sama suaminya pergi jauh, otomatis si istrinya akan menceritakan
kehebatan suaminya itu kepada anaknya adalah sosok ayah yang hebat gitu. Kadang-kadang kita lupa gitu ya. Di dalam rumah tangga itu istrinya mengeluh tentang ayahnya yang pergi jauh tidak mau menolong, dan itu diceritakan kepada anaknya gitu ya. Anaknya berpikiran yang sama, ayahnya ya kurang bagus, bukan jadi idola bagi anaknya begitu. Beda ketika istrinya Nabi Ibrahim gitu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim meninggalkan kita berdua di padang padang tandus itu ya karena Allah gitu kan, karena kebaikan, karena dakwah gitu kan. Dan Nabi juga tidak lepas gitu pengasuhannya, mendoakannya dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi sekarang kan zaman teknologi ya, bisa aja di pelabuhan bikin rancangan gimana pengasuhan harusnya, gimana mengukurnya, begitu kan, Iya ya. evaluasinya begitu kan. Tinggal kirim aja lewat WA kan, tinggal ibu di rumah menjalankan kan begitu. Iya. Tetap perencanaan ayah yang megang, mengatur, merencanakan, tapi nanti dia dibikin rencananya, terus diberikan ke ibu dan ibu menjalankan gitu ya konsepnya ya. Iya betul gitu. Karena kan judulnya adalah ibu adalah guru madrasah, maka ayah adalah kepala sekolahnya begitu. Kepala Yes, madrasahnya. kepala madrasahnya, Iya. betul. Betul ya. Jadi di konteks pengasuhan, pola asuh ya, ayah itu memiliki peran sebagai leader, sebagai memegang keputusan dan aturan, penegak aturan gitu ya Kang Aziz ya. Iya betul. Hmm. eh dan ibu adalah sosoknya sebagai yang menyayangi anak, mengayomi dan membasuh luka ya. Iya betul. Wow, keren. Dan kebanyakan kebalik tuh Kang sekarang Kang eranya. Ibu yang lebih galak dibandingkan ayah. Iya betul. Jadi yang menegakkan aturan ibu, ayahnya diam aja terserah kamu aja deh. Pokoknya kumaha kumaha kamu deh gitu ya, terserah kamu aja pokoknya ngatur. Itu kan sebenarnya nggak tepat juga ya, nggak sehat juga ya Kang ya. Jadi ayah harus punya keputusan-keputusan untuk menegakkan aturan ya Kang Aziz ya. Ya kalau menurut saya itu kan karena gini, ayah bukan nggak bisa mengasuh, tapi kurang ilmu kan gitu biasa. Yang saya Kurang tahu apa? ayah kurang kurang ilmu, kurang Oh, ilmu. Sehingga oke. ketika misalkan ibu tahu nih tata cara mendidik anak usia 0 sampai 5 tahun, ayahnya nggak tahu, ya udahlah terserah ibu gitu kan. Nah, Betul, betul. Iya, iya lain benar benar. ceritanya, kalau misalkan ibu tahu tata cara mendidik 0 sampai 5 tahun, ayahnya tahu juga. Nah, itu di sana akan terjalin diskusi gitu, Hmm, diskusi kira-kira tata cara mendidik 0 sampai 5 tahun yang baik itu seperti apa. Sehingga terjadi musyawarah, anak ini mau diapain gitu kan. yes. Dan Gitu. jadi masuk akal ya Kang, yang harusnya ilmu tentang parenting harusnya lebih banyak ayah ya. Jadi kalau ibu nggak ngerti tentang parenting, tapi ayah ngerti banget tentang parenting, ibu akan berkonsultasi sama ayah gitu harusnya ya Kang ya. Bagusnya kan Ya, idealnya gitu gitu ya. kan. Karena ada Walaupun istilah gini kan, gimana gimana. gitu kan, harapan seorang ibu gitu ya, kan ayah itu jadi pemimpin, jadi pembantu, jadi konsultan, jadi dokter, jadi sapam gitu kan, jadi Betul. ATM, jadi segala macamnya, pokoknya ayah bisa gak bisa gitu kan, Iya, gitu. Makanya semua ilmu harus paham gitu. iya betul. Masya Allah, luar biasa. Dan eh, dengan kita mengetahui seperti ini bagi ayah ya, bagi teman-teman semua book lovers, sosok ayah yang sekarang diamanahi menjadi seorang ayah atau suami, ini perlu kita garis bawahi dan ditebalkan gitu ya, bahwa kita sebagai ayah itu dalam konteks pengasuhan ya berperan sangat vital gitu, sebagai leadership, sebagai pemimpin. Bahkan tadi mesin ATM, sapam, dokter semuanya digarap. Maka dari itu belajar harus lebih banyak dibandingkan istrinya harusnya ya. Harusnya seperti itu kan. Idealnya gitu. Tapi kan realitanya berbeda begitu ya. Iya. Karena memang itu juga apa ya, hasil didikan orang tua kita zaman dulu gitu. Udahlah ayah mah Hmm. kerja aja, ibu di rumah kan. Itu juga budayanya masih melekat pada budaya Indonesia. Ya, betul, 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 betul. Iya, dan ya itulah wajar Indonesia termasuk fatherless country ya. Negara ketiga kehilangan sosok dan figur ayah.
ayahnya sih ada gitu ya. Ayahnya Ya sih ayahnya ada. ada gitu, tapi nggak pernah komunikasi gitu kan sama anak, Yes, atau jarang atau betul. sedikit malah Ya, gitu. betul. Nah, kalau di bayangan Kang Aziz nih sebagai penulis buku catatan ayah dalam pengasuhan, yang idealnya ayah kalau ketemu istrinya atau anaknya itu cara komunikasi gimana, Kang? Ya, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Hmm. Itu kan sudah banyak lah ya, bagaimana dia bertemu dengan anaknya. Bahkan ada kisah gini, Rasulullah ketika pulang dari perang, pulang ke rumah, yang ditemuinya itu bukan istrinya, bukan yang lainnya, tapi anaknya dulu gitu. Oke. Anaknya dulu ketika pulang perang itu yang ditemui pertama kali anaknya dulu gitu. Ketika anaknya sudah disenengin gitu ya, ngajak ngobrol gitu. Yang pasti kan prinsipnya adalah komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang menyenangkan gitu kan. Harapannya Yes. itu Yes. diusahakan menyenangkan, tidak tidak memaki-maki begitu dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah anaknya selesai baru istri-istrinya gitu. Ya, betul, 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 betul. Dan yang paling menantang ini sih, Kang. Yang paling menantang itu nanti ketika seorang ayah memiliki anak yang sudah beranjak dewasa. Kalau bahasa terkekiniannya remaja gitu. Walaupun saya nggak setuju juga sih bahasa remaja itu ya. Saya lebih suka anak muda. Nah, itu kan luar biasa, Kang. Di tengah-tengah hiruk pikuk sosial media, terus tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan gitu ya. Ini peran ayah itu kan jadi lebih vital sebenarnya ya. Betul. Nah, makanya kan eh gini, fenomenanya gitu ya. Kalau saya baca teori-teori parenting gitu ya. 0 sampai 7 tahun itu, 7 tahun pertama itu gitu ya. Anak akan lekat kepada kerabatnya, kerabat dekatnya. Yes. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya gitu kan. 0 sampai 7 tahun. Nah, ketika 7 tahun sampai 14 tahun itu kan berarti masa SD SMP. Ya, Anak akan lebih dekat kepada lingkungannya gitu. Lingkungannya yaitu artinya teman-temannya gitu ya, dan masyarakat. Sehingga akan sangat realistis ketika SMP, masa remaja begitu ya. Anak akan lebih nurut sama teman-temannya gitu ya. Nah, akan sama karena gini di sekolah itu dulu ini kisah pernah sampai dulu anak-anak SD nurut sama guru mohon maaf diulang ya. Jadi ketika belum sekolah SD, pokoknya apa yang dikatakan ayah dan ibunya benar bagi anak. Begitu masuk hmm, SD, apa yang dikatakan gurunya itu benar, walaupun berbeda pendapat dengan orang tuanya. Tapi begitu SMP, anak-anak itu akan lebih nurut pada teman-temannya dibandingkan kepada gurunya, apalagi kepada orang tuanya. Begitu. Nah, ya, sosok ayah begitu penting adalah untuk mengontrol itu gitu. Mengontrol dia harus berteman dengan siapa, dia harus terus memberikan nasihat gitu kan. Dia harusnya ketika remaja dia harus menjadi teman yang ya, utama gitu, teman yang utama dibandingkan teman-teman yang lain. betul, betul. Dan nanti kalau anaknya wanita gitu ya, ketika dia sudah jadi teman, ketika dia hendak menikah kan otomatis ayah yang merestui ya, bukan Betul. ibu ya, ayah ya, ayah ya, ya, enggak gitu. Dan itu jadi korelasinya pas gitu. Jadi kalau ayah tidak menjadi teman anak ketika remaja, yang terjadi ya ayah tidak trust gitu. Ayah tidak jadi sosok yang trust dipercaya oleh anak, dan akhirnya ketika nanti memilih imam atau memilih suami, eh, dan biasanya gini, anak itu kan akan mengikuti teladan ayah ya. Oh, suaminya harus kayak ayah gitu. Atau kalau misalnya ayahnya ternyata nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya jangan kayak ayah gitu. Akhirnya memilih suami yang salah. Bisa kayak gitu juga ya, Kang Aziz ya? Ya, bisa begitu kan. Hmm, Ini kalau anak perempuan dekat sama ayahnya gitu ya, ayahnya menjadi seorang yang dikagumi oleh anak perempuannya, maka dia akan memilih calon suami itu yang mirip-mirip seperti ayahnya, bahkan lebih baik daripada yes, ayahnya gitu. Akan lebih yes. soleh daripada ayahnya. Tapi beda ceritanya kalau fatherless gitu ya. Maka wanita ini akan mencari sosok laki-laki yang menyenangkan baginya Hmm, tanpa tahu itu baik atau buruk. Karena nasihat dari ayahnya ditolak gitu kan. betul banget.
Dan yang terjadi memang kayak gitu. Saya pernah waktu itu pernah ikut sebuah seminar kalau nggak salah parenting. Saya lupa siapa yang memberikan seminarnya. Beliau bilang bahwa kalau anak perempuan yang tidak dekat sama ayahnya, maka anak perempuan itu akan mudah digoda sama laki-laki lain ya. Iya, betul. Karena ya dia nggak deket sama ayahnya, dia nggak tahu sosok laki-laki yang baik itu seperti apa gitu ya Kang Aziz ya. Iya. Jadi eh, kalau anak perempuan ini dekat sama ayahnya, anak perempuan ini dekat sama ayahnya, otomatis dia akan melihat laki-laki yang benar itu, misalkan, kan Hmm. akan terlihat ketika ayah berhadapan dengan ibunya, kira-kira sikapnya seperti apa, gitu kan? Eh, ayah ketika lihat ibunya sibuk, apakah akan bantu atau tidak, kan? Itu kan menjadi sebuah inspirasi, gitu ya, bagi anak perempuan itu calon suaminya akan seperti apa kan gitu. Karena ya realitanya terjadi gitu kan, sama saya sendiri juga kadang-kala saya lihat gitu ya, ini kok istri saya kayaknya pengennya gitu ya, pengennya saya itu mirip kayak ayahnya dia gitu kan. Oh gitu. Iya benar ya. Korelasinya di ke sana akhirnya kan. Sama begitu saya juga berpikir istri saya itu mestinya mirip sama kayak ibu saya gitu kan. Iya, betul betul Gitu. betul. Itu kan mindsetnya begitu kan. Iya, Gitu. iya betul. Nah, Kak Aziz, kita kembali lagi yang fatherless country ya. Artinya itu kan kehilangan sosoknya ya, figurnya, bukan ayahnya kan gitu. Nah, Iya. banyak pertanyaan-pertanyaan saya beberapa kali juga ya kayak Kang Aziz lah ya ngisi-ngisi seminar parenting gitu ya. Dengan konsep yang saya pahami dan banyak pertanyaan-pertanyaan gini, Kang. Nggak banyak sih ya, maksudnya ada setiap seminar saya tuh pasti ada pertanyaan gini. Kang, gimana kalau ayah saya atau suami udah meninggal? Gimana kalau suami saya udah bercerai sama suami saya? Itu gimana, Kang? Nah, itu berarti kan harus ada sosok penggantinya gitu kan. Oh, sosok pengganti ya. Iya, karena gini, kalau kita lihat Rasulullah gitu ya, Rasulullah SAW menjadi figur utama gitu ya, suri tauladan utama bagi kita. Rasulullah itu kan ayahnya nggak ada. Betul. Tapi kan si ibunya Rasulullah gitu ya, Aminah, Siti Aminah itu kan bangga Hmm, kepada suaminya. Sehingga yes. Siti Aminah ini menceritakan kepada Muhammad itu ayahnya adalah orang yang hebat. Bahkan mendoakan supaya anaknya sama seperti bapaknya, orang soleh, orang baik, orang jujur dan lain sebagainya kan gitu. Eh, Betul. jadi dari sosok ibu ini penting. Ketika dia menceritakan hal-hal yang baik tentang suaminya, tentang ayahnya dari anak ini. Nah, ketika nggak ada kan di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan diasuh oleh kakeknya. Kakeknya itu Hmm, kan orang yang luar biasa, tokoh, orang yang baik, orang yang bijak, begitu kan. hmm, Nah, ketika kakeknya meninggal, pamannya begitu kan. Nah, betul. ketika pamannya nggak ada kan Rasulullah sendiri kan sudah jadi orang yang hebat begitu kan. Jadi Yes. bahkan ada teman-temannya, kawan-kawannya yang sesama laki-laki gitu ya, sahabat-sahabatnya ya, sehingga gini Kang, laki-laki itu kan butuh figur jadi pria itu seperti apa kan gitu. Ya, betul betul Seorang banget. anak perempuan juga butuh figur suami yang benar-benar laki-laki itu seperti apa. Nah, kalau nggak bukan dari orang terdekat, maka dari siapa lagi gitu kan. Ya. Nah, saya udah cerai dari suaminya ini. Saya juga pernah ditanya sama orang tua siswa gitu ya. Eh, Kang, saya udah cerai itu gimana dong? Ini anak saya laki-laki, kayaknya nggak ada figur laki-lakinya. Ya saya sampaikan mau nggak mau harus ada penggantinya gitu. Karena kalau penggantinya bukan dari kita, dari keluarga kita, maka dari siapa? Dari luar. Kalau dari Hmm, luar, kita nggak bisa tahu gitu ya, nggak bisa tahu dia hmm, baik atau tidak gitu kan. betul betul. Artinya pengganti ini bisa dari paman gitu ya, Ya, kakek gitu kan ya, ya. Bisa atau dari guru, kiai, guru, begitu. oh ya kiai betul ya. Jadi sosok laki-lakinya harus ada. Nah, Betul, Kang, Kak. ini agak agak sedikit mungkin agak sedikit melenceng dikit ya, tapi bahasannya tentang sosok ayah. Nah, kan sekarang PAUD, sekolah TK dan sebagainya menjamur lah ya gitu ya. Eh, hampir sebagian yang saya pahami, hampir yang saya tahu, hampir sebagian
anak TK atau PAUD itu banyak gurunya kan perempuan tuh. Ya. Tidak jarang gurunya laki-laki. Kalau misalnya itu sekolah sebagai rumah keduanya, rumah, artinya dua figurnya harus lengkap dong. Betul. Nah, itu yang terjadi kan banyak hanya guru perempuan aja ya. Kalau di SD mungkin udah banyak lah ya guru-guru laki-laki gitu ya. Itu ngaruh juga kali ya, Kang ya? Itu juga ngaruh, Kang. Makanya saya sama istri gitu ya. Kami konsepnya anak ini memang akan TK gitu ya. Ini kan baru 4 tahun tuh. Hmm. Berarti kan tahun depan 5 tahun, 6 tahun kan mungkin akan benar-benar serius daftar TK. Nah, cara mengantisipasinya adalah di rumah kami juga bikin program. Oh, gitu. Kami bikin program kira-kira eh, anak itu tumbuh harus seperti apa. Kalau di TK seperti ini kekurangannya apa begitu kan. Minimal kan kalau saya ikut masuk gini loh jadi seorang laki-laki itu gitu. Oke. Ya, tetap ya kita sebagai ayah atau sebagai ibu juga punya peran juga ketika di rumah ya. Yang ngasuh, terus berkomunikasi sama anak gitu ya Kang Aziz ya. Iya betul. Nah, guys, book lovers, waduh luar biasa ini. Kalau misalnya diterusin bisa 2 hari 2 malam nih bahas tentang ini nih, karena penting banget. Terakhir, Kang Aziz, harapannya apa, Kang? Harapannya buku catatan ayah dalam pengasuhan ini, kenapa ini sih buku dibuat gitu ya? Kenapa kok buku ini ada? Harapan Kang Aziz apa sih terhadap ayah-ayah di Indonesia? Ya, harapan saya terhadap para ayah yang ada di Indonesia adalah dengan membaca buku ini bisa menyadarkan gitu ya, menyadarkan, menjadi inspirasi gitu ya, menjadi salah satu inspirasi, salah satu literasi begitu ya, bagaimana menjadi sosok ayah yang luar biasa, yang lebih peduli lagi begitu ya. Ada yang sudah peduli dengan baca buku ini, mudah-mudahan lebih peduli lagi, lebih aktif lagi, lebih banyak mengevaluasi lagi, ikut berpartisipasi mengasuh anak gitu. Karena sejatinya yang akan dimintai pertanggungjawaban itu kan adalah sosok ayah, begitu kan. Betul banget. Hanya ada sebuah kisah seorang ulama, seorang kiai gitu ya. Eh, dia selalu menanyakan kepada istrinya, anaknya ngapain aja. Itu minimal gitu. Hmm. Minimal ke istrinya ngapain aja anaknya. Nah, dari situ tahu, oh anaknya kurang ini, kurang ini, kurang itu. Berarti kan ayahnya peduli. Kalau ayahnya peduli, istrinya pun juga akan senang. Gitu. Ibunya juga akan senang. Oh, ternyata bapaknya peduli kepada anaknya dan ibunya. Karena peduli itu penting, komunikasi itu penting. Yes, yes, yes. Dan tentunya seorang ayah juga dia sebagai nakoda ya, pemimpin dalam rumah tangga ya. Ya, Rumah tangga mau dibawa kemana itu memang harus harus ayah. Dan banyak loh ya Kang Aziz ya, keluarga yang tidak punya misi keluarga. Ketika sang ayah bekerja di sebuah perusahaan, ada tuh visi misi perusahaan. Iya nggak? ya Tapi betul, betul ya Kang Aziz ya. Tapi betul, betul. ketika di keluarga kok nggak punya, pokoknya ngalir seperti air mengalir aja. Iya, Bener banget. Dan itu ayah yang memulai, ayah yang merencanakan tentang misi keluarga ya Kang Aziz ya. betul, betul. Nah, kadang juga ada pertanyaan begini, gimana kalau ayahnya nggak punya roadmap gitu kan? Ah, gimana tuh? Mantap tuh. Nah, saya sampaikan yaitu dibantu gitu, dibantu Hmm, sama ibunya bagaimana ayahnya untuk membuat roadmap gitu. oke, Gitu. Jadi oke. jangan sampai dilepas begitu saja gitu. Karena kalau sudah lepas gitu ya, ya si ibu akan stres sendiri gitu dengan pengasuhan itu sendiri begitu. Dia akan sibuk dengan anaknya sendiri tanpa ada peran ayah di sampingnya. Yes, yes, yes. Kang, cerita dong Kang, misi keluarganya apa? Mungkin jadi inspirasi buat buat banyak orang nih. Ya, eh, terakhir saya bikin visi itu yang namanya deras, Deras. deras.
Oke, apa Ya, tuh? deras itu kan air yang mengalir yang sangat cepat kan begitu ya. Nah, Betul. deras itu artinya bertauhid gitu ya. Kan D-nya bertauhid, E-nya, ER-nya itu cerdas gitu ya, cerdas. Hmm, A-nya aktif, deras, S-nya sehat gitu. wow, Jadi ini visinya 5 tahun, 5 tahun dari 2022 sampai 2027 gitu ya. wow. Karena gini, saya berpikir bahwa 5 tahun yang akan datang kan usia anak pertama saya itu kan 9 tahun. 4 Hmm, ditambah 5 kan 9 tahun. Anak saya harapannya 9 tahun itu adalah memiliki menjadi seorang sosok yang dia bertauhid gitu ya. Dia orang yang cerdas. Cerdas itu artinya banyak ilmu yang dia hmm, pahami. Ilmu lingkungan, ilmu tentang alam, ilmu tentang sosial begitu ya. Ilmu tentang hmm, matematik dan lain sebagainya kan. Karena ciri-ciri orang cerdas itu paham gitu ya. hmm, Terus tadi aktif dengan cerdas, dengan dia paham segala sesuatunya, dia akan aktif untuk berkreasi apapun itu. hmm, Gitu. Apakah dia memang akan aktif di musik, aktif di dakwah, teknologi dan sebagainya? Dia akan terus aktif, tidak hmm, malas-malesan begitu kan? Karena ibarat air itu kalau air diam kotor, tapi kalau hmm, air seperti ombak laut akan terus bersih, gitu kan? hmm. Betul, Nah, betul. aktif Wow. setelah aktif berarti kan badannya sehat, gitu ya. Yes. Akalnya sehat, badannya sehat, gitu. Itu harapannya, gitu kan. Wow, terbukti dan teruji guys. Karena gini, nggak banyak loh ya sosok penulis parenting yang mungkin juga diterapkan dari keluarganya. Ya punya misi, terus punya roadmap, itu keren banget, keren banget. Dan banyak seorang ayah yang lalai juga ya. Ya mungkin dia kurang ilmu, kurang googling gitu ya. Paling googling YouTube yang hiburan gitu kan. Tapi jarang yang googling yang mungkin tentang ilmu parenting, ilmu mengasuh, ilmu berkomunikasi sama istri, bangun relasi. Dan memang ayah dituntut banyak hal dan itu menjadi tanggung jawab sosok seorang ayah. Ibu juga punya peran juga, yaitu mensupport gitu ya Kang Aziz, Ya, mensupport, betul. membantu followers, terus memberikan saran juga, berdiskusi gitu ya. Dan itu akhirnya setiap keluarga itu lengkap. Dan ketika keluarganya lengkap, dari segi apapun ya, dari segi pikiran, emosi dan sebagainya, akhirnya punya misi keluarga. Dia harmonis, dia selaras, dia bermanfaat buat banyak orang, dia menjadi menjadi apa ya, menjadi panutan juga bisa jadi keluarga itu, karena memang dan kita butuh loh Kang, butuh keluarga-keluarga yang memang jadi panutan dalam konteks dia memiliki misi, dia memiliki roadmap yang jelas kan gitu ya. Perusahaan juga punya, masa keluarga nggak punya sih? Ini menarik banget. Dan saya juga belajar tentang misi keluarga. Saya boleh sharing dong, misi keluarga saya adalah Ya, boleh. keluarga matahari, Ya, memberikan betul. cinta dan inspirasi. Karena basic saya pengembangan diri, pelatihan, dan saya mendidik anak-anak saya di lingkungan pengembangan diri, di lingkungan capacity building, self development di sana. Dan itu misi saya. Kalau saya lifetime tuh, Bang. Jadi keluarga matahari itu lifetime. Nah, sepanjang hidup saya pengen berikan yang terbaik dalam konteks pengembangan diri. Setiap orang punya kapasitas dan bertumbuh meningkat dan sebagainya. Saya membayangkan gini Kang, kalau setiap keluarga punya misi, wow, ayahnya punya roadmap, ya, terus ibunya support, mendukung, ya, terus belajar parentingnya juga semangat keduanya. Wow, itu menjadi tonggak peradaban masa depan ya Kang Aziz ya. Iya, betul. Luar biasa. Makasih Kang Aziz atas Ya, inspirasi-inspirasinya, luar biasa keren. Nah, book lovers dimanapun Anda berada, ini buku catatan ayah dalam pengasuhan ini lengkap guys. Jadi bukan hanya sekedar catatan sebenarnya. Ini ilmu ada di sana, data ada di sana, dialog yang menginspirasi ada di sana. Bahkan kisah-kisah Quran, terus ayat-ayatnya dan eh, support dan yang lain-lain tuh jadi kayak nyatu gitu guys. Saya baca juga, wow keren, jadi ngalir juga bahasanya. Sayang banget bagi kamu, bagi book lovers yang mungkin sekarang punya peran amanah yang besar sebagai seorang ayah, beli buku ini.
miliki buku ini. Keren banget guys. Nah, bagi Anda mungkin yang ibu-ibu nih, emak-emak gitu ya, seorang istri, ajak, kasih linknya gitu ya. Untuk beli buku ini keren banget, keren banget. Jadi ini hadiah. Anggap aja seorang ibu memberikan hadiah kepada ayahnya. Sayang gitu ya. Ayah, Abi, ini hadiah buat kamu. Catatan ayah dalam pengasuhan. Kan nggak menggurui ya, kalau ibunya kan menggurui ke ayah tuh harus kayak gini, tapi kalau dikasih buku kan bagus nih. Jadi akhirnya tadi kata Kang Aziz apa, menyeimbangkan ilmu tentang parenting apa dari ibunya gitu ya Kang Aziz ya. Iya, betul Kang. Gitu. Wow. Oke, terima kasih Kang Aziz, book lovers dimanapun Anda berada, luar biasa. Nggak kerasa obrol-obrol santai kayak gini di PSBB Podcast Rubas Buku ternyata sudah di ujung acara. Terima kasih yang terus membersamai dan terus update ya. Insya Allah kita update terus PSBB dengan buku-buku yang lain yang lebih unik lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Aziz. Terima kasih book lovers dimanapun Anda berada. Saran saya, jadilah sosok seorang ayah yang bertanggung jawab dan cerdas mempersiapkan bekal bagi keluarganya untuk menghadapi kehidupan di masa depan, yaitu akhirat. Itu dari saya, Kang Mufti, founder Bukalapak Indonesia, dan juga Kang Aziz atau Ayah Zaid sebagai penulis catatan ayah dalam pengasuhan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.